Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton dimanapun kalian berada. Semoga kalian berada di dalam kondisi yang sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pemuda favorit ini menjelaskan sedikit mengenai program yang sudah kami buat berhubungan dengan BMR dan juga TDI. Jadi, kita bahas dulu apa itu BMR dan juga TDI. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai TDI dan juga BMR. Apa sih definisi dari masing-masing dan juga apa perbedaannya? Sekarang kita akan membahas mengenai TDI terlebih dahulu. TDI atau singkatan dari Total Daily Energy Expenditure merupakan sebuah perhitungan akan kalori harian yang kalian butuhkan untuk menjalankan aktivitas fisik seperti berjalan, belajar, dan lain-lain, dan juga untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar tubuh kalian. Itu adalah TDI. Sementara kalau BMR, yang merupakan singkatan dari Basal Metabolic Rate, adalah sebuah perhitungan kalori juga, namun dia lebih berfokus kepada menghitung kalori untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, memompa darah dari jantung, atau meregenerasi sel-sel yang rusak. Jadi bukan aktivitas non-fisik. Jadi bisa disimpulkan kalau TDI itu merupakan perhitungan kalori dalam jangka yang lebih luas, sementara BMR merupakan bagian dari TDI. Nah, oleh karena itu, kita sebaiknya harus mengetahui apa fungsi dari mengetahui jumlah kalori, pemasukan kalori kalian dalam sehari, menggunakan kalkulator TDI dan juga BMR. Oke, jadi kami membuat sebuah aplikasi untuk menghitung jumlah pemasukan kalori kalian dalam sehari menggunakan prinsip perhitungan BMR dan juga TDI. Oke, jadi ini adalah versi website dari aplikasi yang sudah kami buat, dan ini merupakan tampilannya. Nah, ada beberapa fitur dalam aplikasi yang sudah kami buat, yaitu berapa usia Anda, apa jenis kelamin Anda, dan juga seberapa intens aktivitas yang Anda lakukan dalam sehari. Nah, berdasarkan data yang kalian masukkan, maka kebutuhan kalori kalian akan dihitung dan juga akan diberikan presentase seperti presentase gizi makanan yang kalian perlukan dalam sehari. Berdasarkan berapa banyak kalori yang kalian butuhkan juga dalam sehari. Nah, untuk nutrisinya sendiri atau gizinya akan berfokus pada protein, karbohidrat, dan juga lemak. Karena ketiga nutrisi tersebut atau ketiga komponen tersebut adalah yang paling penting bagi tubuh. Lalu kalian juga akan diberikan berapa banyak kalori yang kalian butuhkan dalam sehari dan juga seminggu. Oleh karena itu, aplikasi yang kami buat ini cukup sangat membantu bagi kalian ingin menjalankan tujuan-tujuan yang kalian sudah tentukan, antara menurunkan berat badan, meningkatkan, atau menjaga kesehatan tubuh kalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari aplikasi yang sudah kami kerjakan. Jadi yang pertama adalah form input macronutrients dan kalori. Terdapat dua area input utama. Yang pertama adalah macronutrients untuk menginput karbohidrat, protein, dan juga lemak. Lalu kalori mingguan, yang kedua, untuk menginput 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, serta profil user yang berisikan tentang usia, jenis kelamin, dan juga intensitas aktivitas yang dijalani dalam sehari. Lalu yang kedua, terdapat tampilan dari hasil. Tampilan hasil ini akan ditunjukkan dalam bentuk tulisan atau teks, serta dalam bentuk diagram. Terdapat diagram, dua jenis diagram, yaitu diagram makro untuk pie chart macronutrients, dan juga diagram kalori untuk bar chart kalori per harinya. Nah, baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai fungsi yang ada pada program kami. Fungsi yang pertama adalah hitung makros. Nah, hitung makros memiliki fungsi untuk mengambil nilai input karbohidrat, protein, dan juga lemak. Lalu setelah itu menghitung kalori per gramnya. Nah, setelah itu dihitung presentasi masing-masing makro, lalu dibandingkan dengan standar ideal. Serta setelah semua proses dijalankan, maka hasil akan diupdate dalam bentuk pie chart. Lalu yang kedua adalah fungsi hitung kalori. Nah, fungsi hitung kalori ini adalah hitung BMR berdasarkan usia dan juga jenis kelamin, berdasarkan data yang sudah kita input sebelumnya. Nah, lalu dikalikan dengan faktor aktivitas, dengan intensitas yang sudah dimasukkan, maka kita akan mendapat TDI. Nah, ambil input kalori mingguan dari Senin sampai Minggu, lalu hitung status hari Senin sampai hari Minggu dalam seminggu. Nah, lalu setelah menyelesaikan proses tersebut, maka teks akan diupdate
ke dalam website atau ke dalam aplikasi dalam bentuk bar chart. Nah, dengan tambahan garis horizontal dan juga range. Sekian dari penjelasan kelompok kami dari Pemuda Favorit. Terima kasih.